Jadi nggak untuk 5 tahun, 10 tahun, besok nanti di pemilu yang lain networknya lain lagi gitu ya. Bisa orangnya siapa aja bisa kalau dia punya concern tentang itu gitu ya. Nah, mereka yang diperjuangkan itu kan selalu dalam isu-isu transnasional itu, network itu dia punya cita-cita, punya mimpi, ada ideasnya gitu. Di belakang itu bukan sekedar dia anti hutang, itu sekedar anti hutang, gue benci sama World Bank, saya benci sama sama IMF, tapi dia ada di mind benaknya itu idea itu yang dia ingin mengadvokasikan perubahan gitu ya. Ini nggak benar gitu. Ada advokasi yang ingin dia rubah gitu ya. Nah, itu yang kalau kita bicara tentang network gitu ya, cair, reciprocal, volunteer, horizontal, nggak ada bos, nggak ada bawahan, semua equal, egaliter, hubungannya open, bisa masuk, bisa keluar, nggak ada harus ada ideas, dia punya ideas, dia juga mempromosikan perubahan yang ini, gitu ya, berbasis kepada isu. Nah, di dalam transnational network tadi ya, kalau kita bicara tadi ini ya, advocacy network, ini siapa sih aktornya gitu ya. Di film kemarin dimainkan adalah bisa NGO itu bisa NGO domestik, bisa NGO internasional, bisa research institute, bisa foundation, yayasan-yayasan, bisa media, bisa organisasi keagamaan, organisasi trade union, ada akademisi dan macam-macam. Itu aktornya. Jadi kalau kita bicara aktor non negara, non pasar, itu banyak, cair, bisa macam-macam gitu ya. Nah, terus bentuk-bentuk organisasi transnational network itu tuh apa aja? Banyak sekali. Kalau kita bicara tentang transnational network itu, isunya tuh yang dimainkan banyak banget. Ada isu lingkungan, ada isu gender, environment, etnik, pembangunan, kemiskinan, perdamaian, you name it, semuanya. Banyak, semua bisa jadi isu gitu ya di dalam konteks internasional gitu ya. Nah, kenapa nih transnational network itu muncul gitu ya? Kenapa kok ini menjadi aktor juga yang signifikan di dalam politik internasional gitu ya? Dia kan mainnya lintas negara, nggak ada batas tadi kedaulatan negara, nggak dibatasi oleh isunya bisa macam-macam gitu ya. Bisa kadang-kadang dia mempengaruhi, kadang-kadang dia fail gitu ya, dia gitu ya. Nah, kenapa kok ini orang berjuang lewat cara-cara yang seperti itu gitu ya? Ini kan nggak ada jaminan gitu loh ya. Orang nggak ada organisasi, yang ada organisasi aja belum tentu bisa berhasil, apalagi ini cuman kumpul-kumpul nggak jelas begitu, cuman pakai fax, pakai telepon, pakai kadang-kadang ketemu demo gitu ya. Orang-orang ini nih gimana nih, dia nggak punya duit, nggak punya senjata gitu ya, berjuang dengan gagasan gitu ya. Ini gimana dia? Kenapa dia muncul? Nah, yang pertama itu kemunculan ini menjadi sangat populer, ini gerakan-gerakan transnasional itu ketika channel antara tadi. Ini kan kalau bicara dalam tataran politik yang lama gitu ya, negara tuh seolah-olah main sendiri, ekonomi main sendiri. Jadi ini people ini nggak punya saluran nih gitu loh ya, untuk menyuarakan aspirasi dan kepentingannya gitu loh ya. Negara menganggap mereka tidak insignifikan buat kedaulatan negara, orientasinya logiknya lain, ekonomi juga ngapain gitu loh ya. Jadi dia blok. Nah, itu dia tersumbat gitu saluran gitu. Jadi dia memperjuangkan itu lewat saluran yang lain, yaitu transnational network. Yang kedua adalah bisa juga muncul karena ini beda nih logiknya ya. Logik yang pertama dan yang kedua dengan logik politik yang dimainkan oleh ini kan, mereka menyebutnya kalau civil society organization. Mereka itu memang passionnya itu sebagai aktivis. Orang kalau aktivis itu dia tidak ngimpi jabatan, ngejar
jabatan politik negara, tidak mimpi dia jadi kaya. Tapi yang diperjuangkan itu adalah dia punya punya ideologi, punya ideas, dan macam-macam. Gitu. Jadi dia itu, gitu ya. Jadi aktivis yang memang care, gitu ya, care dengan persoalan ketidakadilan, persoalan penindasan, persoalan ya kan ada orang yang peduli ada poverty di sini, ada orang ditindas. Nah ini kita menyebutnya activism, gitu ya, karena memang dia simply because para aktivis ini yang berkumpul di dalam masyarakat aktor transnasional itu memang orang yang hidupnya memang nggak nyari jabatan, power, nggak nyari duit, ya simply untuk memperjuangkan ketidakadilan, gitu loh, gitu ya. Itu yang yang dilakukan. Nah yang ketiga itu juga muncul karena tadi yang satu saluran nggak ada, yang kedua emang ada orientasi dan jiwanya memang berbeda. Orientasi yang ketiga itu adalah ini tadi, globalisasi nih. Dengan mudahnya tadi komunikasi, kan sekarang kan nggak kayak zaman dulu, kalau kemana-mana harus nulis surat gitu, terus harus nunggu dikirim pakai merpati, zaman itu kan nunggunya kapan sampainya gitu ya. Terus orang harus pakai face to face gitu ya kalau ketemu gitu. Ini kan sekarang kan orang bisa pertukaran sangat masif dengan cara yang sangat lebih gampang gitu ya. Jadi media dan iptek ini, makanya ini salah satu subjek yang juga dipelajari di dalam masyarakat transnasional. Jadi orang pergi ke sini, kemana-mana itu bisa lebih gampang. Jadi zaman bapak saya itu kalau kita pergi ke luar negeri itu, zaman dia itu kan masih sedikit sekali orang yang pergi ke luar negeri. Naik pesawat terbang itu kamu jual rumah, jual tanah, jual apa, pokoknya hidup miskin. Kayaknya hanya sedikit sekali orang yang bisa punya kesempatan pergi naik kan transportasi susah dulu kan, dunia kan belum seperti sekarang, nggak global gitu. Sekarang kan siapa aja, orang petani juga bisa naik pesawat. Jadi pesawat itu bukan suatu luxury lagi gitu ya. Dulu kan hanya elit aja, sekarang siapa aja juga orang bawa cangkul, kadang-kadang naik Lion Air itu bawanya loh, ini kok dari Papua bawa cangkul naikin itu mau dibawa ke, ya katanya lama katanya kalau dinaikin kapal laut buat pengusaha-pengusaha tidak efisien, ya udah naikin aja pesawat biar cepet kerjanya lebih itu kan mereka kan target gitu ya, ini kayak gitu ya. Nah bagaimana ini bekerja tadi logiknya? Tadi kita bilang kemarin di film itu juga diperlihatkan dengan cara-cara yang awal dari mulai yang lunak sampai yang keras. Lunak itu persuasi gitu ya, persuasi, orang diedukasi, orang diberdayakan dulu untuk dia yang tadinya nggak ngerti menjadi ngerti kan ya, rights, basic rights gitu ya. Ini kalau kenapa anak kamu nggak bisa sekolah, kenapa ini kamu tinggal di tempat sampah, ini ketidakadilan global struktural, tapi kan nggak bisa dibahasakan dalam bahasa-bahasa yang canggih, membumikan IR itu, isu-isu internasional itu dalam bahasa ini orang biasa, bahasa ibu-ibu, bahasa orang-orang pengangguran, the youth gitu kan. Dia nggak ngerti kalau ngomong politik utang, IMF, Bank Dunia, kenapa gitu loh ya, gitu. Itu mengedukasi, memberdayakan. Nah ketika kesadaran itu mereka sudah tumbuh, baru bisa diajak untuk